Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam serial Syarah Matan Al-Ajrumiyah. Pada kali ini kita akan membahas tentang At-Tawkid. Sebelumnya, di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata benar-benar atau dia betul atau emang dia. Nah, di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan kata taukid. Taukid itu secara bahasa memiliki arti penegasan, pengukuhan atau penguatan. Sedangkan secara istilah yaitu menegaskan suatu kalimat dengan kalimat lain dengan tujuan menghilangkan keraguan. Taukid di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua, taukid lafzi dan taukid maknawi. Jadi ada dua metode dalam membuat taukid. Taukid lafzi iaitu menguatkan lafaz yang pertama atau muakkad dengan mengulang lafaz yang sama dengan status i'rab yang sama. Contohnya ja'a Muhammadun Muhammadun, Muhammad telah datang, atau wa'aitu al-asada, aku melihat singa. Nah, dalam hal ini taukid itu dia juga merupakan salah satu dari at-tawabi', yang mana sebelumnya sudah kita bahas ada dua ya. Ada namanya na'at, ada namanya ataf. Nah, ini adalah tawabi yang ketiga taukid. Dia juga mengikuti status i'rab kalimat sebelumnya. Kali ini kita hanya berfokus pada isim saja. Sebagai contoh, ja'a Zaidun. Nah, Zaidun yang kedua adalah sebagai taukid dari kalimat Zaid yang pertama. Kemudian di dalam bahasa Arab atau di dalam grammar ilmu nahwu itu, taukid dibagi menjadi dua, taukid lafzi dan taukid maknawi. Taukid lafzi yaitu menegaskan sesuatu, menegaskan objek dengan menyebutkan nama atau mengulang lafaz yang sama dengan kalimat yang disebutkan sebelum taukid. Contohnya, ja'al al-asadu, singa telah datang. Nah, al-asadu yang pertama itu statusnya sebelumnya menjadi fa'il, dia menjadi muakkad. Nah, taukidnya adalah al-asadu yang kedua. Sedangkan pembagian taukid yang kedua yaitu taukid maknawi. Nah, untuk taukid maknawi, kita menegaskan sesuatu dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Ada 4, ada nafsu, ainu, ajma'u, kullu. Nafsu, ainu, kullu, ajma'u. Nafsu artinya diri, ainu artinya diri, kullu artinya semuanya, ajma'u artinya semuanya. Dan juga ada 3 lafaz yang mengikuti ajma'u, yaitu aktau, absa'u, dan abta'u. Nah, kita akan memberikan contoh-contoh di dalam Al-Quran. Contohnya, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nah, atau di dalam kalimat sederhana, ja'al qawmu kulluhum. Nah, strukturnya lafaz taukid itu disyaratkan letaknya itu di belakang karena dia mengikuti kalimat sebelumnya dan tidak terletak di awal atau di tengah. Nah, jikalau dalam contoh kullul insani, kullu di sana tidak berfungsi sebagai taukid karena letaknya di awal, maka dia menjadi mubtada.
dan juga tidak masuk ke dalam contoh taukid. Contohnya kullul qaumi, maka kullu di sana bukan lafaz taukid karena kullu di sana berfungsi sebagai fa'il yang terletak setelah fi'il. Nah, itu syarat yang pertama, letaknya persis di akhir kalimat karena dia sebagai tabi' atau yang mengikut. Yang kedua, hukum i'rabnya harus sama dengan kalimat yang sebelumnya. Jika muakkadnya rafa', maka taukidnya juga rafa'. Jikalau muakkadnya nasab, maka taukidnya juga nasab. Maka jikalau muakkadnya khafat, maka taukidnya juga khafat. Sebagai contoh, ja'al qaumu kulluhum, itu ketika rafa', ketika nasab. Ra'aitul qauma kullahum, ketika marartu bil qaumi kullihim. Sebagai praktek analisisnya Arabnya, kita ambil satu contoh, ja'al qaumu kulluhum. Ja'a fi'il madi, al qaumu itu fa'ilnya. Nah, kullu di sana berfungsi sebagai taukid. Taukidnya hukumnya rafa', mengikut kepada al qaumu, tanda rafa'nya itu dhammah. Kullu mudhaf, ha mabni ala dhammin fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Kemudian mim yang terdapat pada hum adalah mim jamak. Dan ketika nasab contohnya ra'aitul qauma kullahum, yang menjadi taukid di sana adalah kulla. Dengan perbedaan i'rab ketika dia nasab. Jadi i'rabnya ra'aitu fi'lun wa fa'ilun hadul fi'il ya ra'i mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min zuhuriha istiqlal mahalli li sukunin aridin daf'an li karahati tawalli abatin mutahrikah lima huwa kalimatil wahidah. At-ta'u mabniun ala dhammin fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, bahasa Indonesianya ra'aitu itu bentuk fi'il dan fa'il. Yang bisa disebut sebagai fi'il adalah ra'i. Dia itu ra'i itu mabni ala sukun, dibaca sukun, dan dia mabni ala fathah dan ditakdirkan di akhirnya. Mabni ala fathah yang ditakdirkan di akhir kata kerja, di akhir fi'il itu, yaitu pada huruf ya pada kata ra'i, asalnya ra'a ya. Dia itu tidak dimunculkan supaya 4 harakat berturut-turut itu tidak terjadi. Nah, kemudian ta pada kata tu itu mabni ala dhammah fi mahalli rafa' fa'il. Al qauma itu maf'ul bih, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah. Nah, kulla di sana berfungsi sebagai taukid. Yang muakkadnya adalah lafaz al qauma. Nah, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dari isim mufrad. Nah, kulla mudhaf, ha pada lafaz hum, hanya itu mudhaf ilaih, dia mabni ala dhammah fi mahalli jar. Kemudian mimnya adalah mim jamak. Jadi kesimpulan pada video kali ini yaitu taukid kalimat yang bertujuan untuk penghilang keraguan atau penegas dari kalimat sebelumnya yang mengikuti i'rab muakkad atau kalimat sebelum lafaz taukid. Lafaz taukid ada 4, nafsu, ainu, kullu, ajma'u, dan 3 pengikut ajma'u yaitu aktau, absau, dan absa'u. Nah, taukid dibagi menjadi 2. Taukid lafzi dengan cara mengulang-ulang lafaz yang sama, dan taukid maknawi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sudah kita sebutkan tadi. Mungkin sekian pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.